Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandri Cahyanti dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang nama-nama dan fungsi-fungsi alat-alat di laboratorium. Yang pertama ini adalah labu ukur, berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Yang kedua ini ada gelas ukur, berfungsi untuk mengukur suatu volume larutan mulai dari 10 mili hingga 2 liter. Yang ketiga ini ada gelas beker atau gelas piala, berfungsi untuk menampung bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE. Yang keempat ini ada labu Erlenmeyer, berfungsi untuk mengukur, mencampur, dan menyimpan suatu larutan. Yang kelima ini ada pipet tetes, berfungsi untuk memindahkan volume suatu cairan yang telah terukur. Yang keenam ada mortar dan alloy, berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat dan kristal. Yang ketujuh ada kaki tiga, berfungsi sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Yang kedelapan ada penjepit tabung reaksi, berfungsi untuk menjepit tabung reaksi ketika proses pemanasan. Yang kesembilan ada tabung reaksi, berfungsi untuk menyampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang kesepuluh ada pipet ukur, berfungsi untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Yang ke-11 ada gelas kaca atau arloji, berfungsi untuk menutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan. Yang ke-12 ada pipet volume atau gondok, berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Yang ke-13 ada plat tetes, berfungsi untuk menguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Yang ke-14 ada kawat kasa, berfungsi untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan bunsen atau pemanasan spiritus. Yang terakhir ada kawat nikrom, berfungsi untuk mengidentifikasi suatu zat dengan cara uji nyala. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai nama-nama dan fungsi-fungsi alat-alat di laboratorium. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.